Jika tak ada rezeki, makanan yang sudah di bibir pun bisa keluar dan jatuh ke tanah. Pepatah miris inilah yang kini dialami politisi P3 Iliza Sa'aduddin Jamal. Lihatlah, meski dia terpilih sebagai wakil rakyat Aceh untuk menuju Senayan, Jakarta, hasil kontestasi Pileg 14 Februari 2024. Namun, ia gagal duduk di kursi anggota DPR RI dari Dapil Aceh 1 untuk periode kedua tahun 2024 hingga 2029. Ini disebabkan P3 diputuskan Komisi Pemilihan Umum atau KPU tidak memenuhi ambang batas parlemen atau parliamentary threshold 4%. Sebagai pengganti, Gufran Zainal Abidin dari PKS yang ketiban rezeki dan akhirnya melangkah ke Senayan, Jakarta. Bisa jadi, inilah berkah Ramadan bagi Gufran di balik sialnya Iliza. Sebelumnya atau pada Rabu 20 Maret 2024, KPU telah merampungkan rekapitulasi suara pemilu 2024 atas perolehan suara di 38 provinsi. Hasilnya, ada 8 partai yang memenuhi ambang batas parlemen atau parliamentary threshold 4%. Kedelapan partai tersebut yakni PDIP yang menarik 16,72%, disusul Golkar 15,28%, Gerindra 13,22%, PKB 10,61%, Nasdem 9,65%, PKS 8,42%, Demokrat 7,43%, dan terakhir PAN 7,23%. Sementara P3, PSI, PBB, dan partai lainnya belum melampaui ambang batas tersebut. Gagalnya P3 yang memperoleh 5.878.777 suara atau 3,87% memberi efek kepada seluruh caleg DPR RI terpilih di seluruh Indonesia. Salah satunya Iliza Sa'aduddin Jamal. Meski meraih 137.835 suara, Iliza gagal melangkah ke Senayan, Jakarta untuk periode kedua. Ketentuan ini sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu bahwa partai politik yang gagal meraup sedikitnya 4% suara sah nasional tidak dapat mengonversi suaranya menjadi kursi di Senayan. Lantas, bagaimana dengan Gufran? Politisi PKS ini benar-benar mendapat durian runtuh. Bayangkan, sebelumnya Kapten Tim Kampanye Anies Baswedan Muhaimin Iskandar Aceh ini hanya meraih kursi ke-8 di daerah pemilihan atau Dapil Aceh 1 DPR RI dengan meraih 119.581 suara dan suara badan yakni 46.713 suara. Dengan demikian, PKS akhirnya berhasil mempertahankan 2 kursi di DPR RI yang diraih pada pemilu 2019, yaitu di Dapil Aceh 1 dan Dapil 2. Di pemilu 2019, kursi PKS diraih Rafli Kandi pada Dapil Aceh 1. Kini, di pemilu 2024, kursi DPR RI Dapil Aceh 2 masih milik Nasir Jamil dan Dapil Aceh 2 menjadi milik Gufran. Lantas, kemana langkah dan karir politik Iliza berikutnya? Sekretaris DPC P3 Banda Aceh Saifullah kepada media pers Jumat 22 Maret 2024 di Banda Aceh mengaku perjuangan politik Iliza belum usai, sebab banyak hal yang bisa dilakukan di masa depan. Sebaliknya, secara pribadi Saifullah juga mengaku sedih dan kecewa dengan gagalnya Iliza menuju Senayan. Namun ia mengajak rekan, sahabat maupun tim dan relawan semua agar terus merawat kebersamaan, kekompakan dan persaudaraan yang telah terbina selama ini. Mengingat sebentar lagi akan masuk momentum pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2024. Lebih lanjut, Saifullah mendorong Iliza Sa'aduddin Jamal untuk maju kembali pada Pilkada Wali Kota Banda Aceh pada November 2024 mendatang. P3 Kota Banda Aceh siap mendukung penuh Ibu Iliza Sa'aduddin Jamal bertarung di Pilkada Banda Aceh 2024. Beliau layak diperhitungkan menjadi figur perempuan cerdas di Kota Banda Aceh, ucap Saiful. Saiful menilai Iliza bisa menjadi opsi dari kalangan kader yang diusung P3 di Pilkada Banda Aceh 2024.
Apalagi di internal P3 sampai saat ini belum ada figur yang menyatakan maju. Ia melihat Iliza memang punya kapasitas untuk maju di Pilkada Banda Aceh. Apalagi ia pernah duduk di posisi itu dan tentunya memiliki akses kuat di pusat karena pernah berkantor di Jakarta, ujarnya. Sekedar informasi, Iliza lahir 31 Desember 1973 di Banda Aceh. Ia merupakan kader dan politisi P3 mengikuti jejak politik ayahnya. Karir politiknya diawali menjadi anggota DPRD Kota Banda Aceh sejak 2004 sampai dengan tahun 2006. Setelah itu, ia menjadi wakil wali kota Banda Aceh yang berpasangan dengan Mawardi Nurdin sebagai wali kota sejak tahun 2007. Di awal periode kedua, Mawardi Nurdin meninggal dunia dan secara otomatis Iliza naik menjadi wali kota Banda Aceh pada 16 Juni 2014. Iliza adalah wanita pertama yang terpilih sebagai kepala daerah di Aceh. Namun, pada Pilkada Wali Kota Banda Aceh tahun 2017, Iliza Sa'aduddin Jamal gagal duduk kembali di kursi Wali Kota Banda Aceh. Diduga kekalahan Iliza saat itu merupakan efek domino dari maraknya perdebatan seputar kepemimpinan perempuan menjelang hari pencoblosan. Padahal, sebelumnya Iliza dijagokan akan memimpin ibu kota provinsi Aceh tersebut. Sayangnya, perempuan ini pun gigit jari. Pada Pileg 2019 lalu, Iliza berhasil lolos ke Senayan. Dia terpilih menjadi anggota DPR RI fraksi P3 dari Dapil Aceh 1. Selanjutnya, ia menjadi pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan atau DPP P3 periode 2020-2025 dalam bidang isu strategis. Nah, andai dia maju sebagai calon wali kota Banda Aceh pada kontestasi November 2024 mendatang, akankah langkah Iliza kembali mulus dan terpilih atau kembali gagal? Mengulang kisah kelam pada Pilkada 2017 dan Pileg 2024 lalu? Biar waktu yang menjawabnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi